I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. Dalam dunia sepak bola Indonesia, proses naturalisasi pemain asing menjadi salah satu hal yang cukup lumrah terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Diawali dengan proses naturalisasi Christian Gonzalez di tahun 2010 untuk mengikuti turnamen Piala AFF 2010. Striker asal Uruguay yang pada saat itu membela Persib Bandung mengukir sejarah sebagai pemain naturalisasi Indonesia pertama. Hingga sampai saat ini sudah banyak pemain naturalisasi yang dipanggil untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Mulai dari Rafael Maitimo, Sergio Van Dijk, Victor Igbonevo sampai yang terbaru yaitu Mark Locke. Meski pada awalnya proses naturalisasi pemain sepak bola Indonesia diambil dari pemain asing yang sudah lama membela klub sepak bola Indonesia dan juga bermain bagus. Namun bukan hanya itu, saat ini ada juga sejumlah pemain sepak bola asing yang membela tim nasional Indonesia karena memiliki darah keturunan Indonesia dari orang tuanya. Tetapi ternyata tidak semua pemain yang berdarah keturunan Indonesia mau atau rela berpindah kewarganegaraan menjadi seorang WNI dan membela tim nasional sepak bola Indonesia. Namun dari penolakan itu tak sedikit yang kecewa dan ingin kembali dinaturalisasi. Lantas siapa saja mereka? Berikut penjelasannya. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel kami agar kalian gak ketinggalan informasi menarik dari channel ini. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Yang pertama, Ragnar Oratmangun, pemain yang saat ini membela klub Eredivisie Belanda FC Groningen. Ragnar Oratmangun merupakan salah satu pemain keturunan yang masuk ke dalam daftar nama pemain yang diajukan oleh Sintayong untuk dinaturalisasi. Ragnar dinilai menjadi sosok yang sangat tepat untuk memperkuat daya serang timnas Indonesia, mengingat ia berposisi sebagai seorang penyerang tengah. Meski diminati oleh Sintayong, Ragnar menolak secara halus tawaran naturalisasi dengan alasan regulasi yang membuatnya harus berstatus sebagai pemain asing di klubnya jika memutuskan untuk naturalisasi. Meski begitu, jika suatu saat Ragnar ingin menjadi bagian skuad Garuda, kesempatan itu masih terbuka lebar bagi pemain berusia 24 tahun tersebut. Yang kedua, Jordi Weerman. Saat Sintayong membutuhkan tambahan pemain di posisi gelandang serang, nama dari Jordi Weerman pun mencuat ke permukaan. Namun sayang, hingga waktu yang telah ditetapkan, Jordi Weerman tidak memberi respon dan disinyalir belum begitu minat membela Garuda di dada. Akibat hal tersebut, nama Jordi pun disingkirkan dari daftar naturalisasi. Meski begitu, Jordi belum menyatakan penolakannya secara terang-terangan dan peluang membela timnas Indonesia tetap terbuka bagi dirinya. Namun baru-baru ini dirinya mengaku ingin kembali dinaturalisasi. Yang ketiga, ada Tijani Reinders. Setelah Jordi Weerman menolak tawaran naturalisasi, nama lain yang mendapat sorotan adalah Tijani Reinders. Pemain yang memperkuat Aja Almar itu dinilai cocok untuk mengisi posisi lini depan tim nasional Indonesia. Namun Tijani dengan tegas menolak tawaran tersebut dengan alasan belum berminat membela Indonesia. Dan baru-baru ini dirinya dipanggil timnas Belanda senior untuk yang pertama kalinya buat Tijani. Yang keempat, ada Kevin Dix. Sempat menyatakan minatnya membela tim nasional Indonesia, namun Kevin Dix akhirnya memutuskan untuk menolak tawaran naturalisasinya. Faktor izin dari orang tua serta ada peluang untuk memperkuat tim nasional Belanda menjadi alasan dirinya menolak tawaran naturalisasi. Meski menjadi salah satu pemain yang diinginkan oleh Sintayong untuk memperkuat tim nasional Indonesia, di usianya yang masih berusia 25 tahun, Kevin masih memiliki peluang untuk dipanggil masuk tim nasional Belanda. Yang kelima, ada Mads Hilgers. Dengan alasan yang sama seperti Kevin Dix, Mads Hilgers juga harus menolak tawaran naturalisasi Indonesia karena terkendala izin dan peluang membela timnas Belanda. Masih berusia 21 tahun, Mads masih sangat optimis bisa memperkuat Belanda, meskipun harus bersaing dengan nama-nama seperti Virgil van Dijk dan Nathan Ake. Yang keenam, ada Pascal Struijk.
Nama lainnya yang menolak tawaran naturalisasi menjadi WNI adalah Pascal Struijk yang saat ini membela klub EPL Leeds United, di mana dirinya diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek pihak sang ayah. Namun Struijk dengan tegas menolak dan mengatakan tidak berminat sama sekali menjadi bagian skuad Garuda dan masih berharap bisa masuk menembus skuad timnas Belanda. Yang ketujuh ada Emil Audero. Nama Emil Audero sempat menjadi perbincangan setelah dirinya menolak tawaran membela tim nasional Indonesia dan tetap menjadi warga negara Italia. Memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah yang asli orang Lombok, Emil Audero Mulyadi merupakan pemain jebolan tim utama Juventus. Kini pemain yang memperkuat Sampdoria ini masih sangat berharap menjadi bagian dari skuad Italia. Kualitasnya tidak perlu diragukan lagi, namun pesaingnya di posisi penjaga gawang Italia adalah Gianluigi. Hal tersebutlah yang membuatnya belum memulai debutnya bersama timnas Italia. Yang kedelapan ada Justin Hubner. Baru-baru ini Hubner tampaknya sangat kecewa dengan tidak dilanjutkannya proses naturalisasi setelah sepak bola Indonesia mengalami kemajuan sedikit demi sedikit. Hubner sebenarnya menjadi bagian dari skuad Garuda pada Piala Dunia U20, namun dengan dicabutnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, membuat Hubner jadi ragu untuk kembali dinaturalisasi. Itulah sederet pemain yang menolak tawaran membela timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan salam olahraga. If it's controlling you, I know that time can heal it all. I just gotta get through.